Hai semuanya, jadi sini aku sudah bersama narasumber yaitu Yuni dan saya sebagai wawancara Kania. Oke, jadi sebelumnya mulai punya toko apa? Toko bahan bangunan. Di toko Mami itu harganya barang-barang kebanyakan naik nggak? Nggak semua sih, fluktuatif. Kenaikan harga barangnya itu termasuk ke naik harga barang biasa atau termasuk inflasi? Ada yang inflasi, ada yang bukan juga. Terus kenapa menurut Mami harga barangnya itu bisa naik? Faktor produksi atau konsumsi? Satu ada faktor permintaan. Contohnya baterainya fluktuatif. Kalau permintaannya semakin tinggi, dia naik terus baterainya ya. Kalau permintaannya menurun, produknya maksudnya harganya pun ikut turun. Itu kalau baterainya. Kalau dari sisi semen itu naik ya. Dari bisa dikatakan dari 2 tahun terakhir itu ya naik lah sekarang. Terus apalagi yang naik, bahan alam kenapa naik? Karena banyak yang pertambangan yang liar yang ditutup oleh Gubernur Jawa Barat, jadi makanya harganya semakin tinggi, karena yang dibuka itu hanya yang pertambangan legal saja yang punya surat izinnya. Terus kalau misal harga barang yang naik, dampaknya bagi usaha itu apa? Ya kalau misalkan naik, ada beberapa barang yang kita bisa naikin gitu, menaikin. Ada beberapa barang juga yang tidak bisa ikut naik. Kenapa? Karena persaingan bisnis. Misalkan harga cat dari 2 tahun sebelumnya sih sebetulnya udah naik ya, ke tahun sekarang, tapi nggak bisa dinaikin karena kalau misalkan terlalu tinggi harga jualnya, produknya susah keluarnya. Jadi marginnya sebetulnya jadi semakin kecil aja sih. Terus kalau kayak gitu gimana cara ngatasinnya? Ya kalau misalkan ada kenaikan barang, tapi barang itu misalkan sudah tersebar banyak di toko-toko, kita nggak bisa langsung naikin begitu aja gitu. Kita harus lihat dulu. Kalau misalkan kita jual produknya banyak ya, mungkin kita dapat tambahan promo dari distributornya. Tapi kalau misalkan kita jualnya sedikit, kita nggak bisa tambah dapat promo ini distributor. Terus barang apa yang terasa paling sulit saat harganya itu naik atau paling sulit dijual? Paling sulit dijual sudah tentu kalau produknya baru ya. Kalau produknya baru terus belum dikenal di masyarakat, pasti kan belum ada yang tahu ya. Contohnya yang di toko itu ada produk lem batangan, itu belum banyak dikenal di masyarakat, jadi agak sulit untuk penjualannya. Terus selama 1-2 tahun ini kira-kira seberapa banyak kenaikan harga barang? Kenaikan harga barangnya kurang lebih 2% sampai 15%. Yang paling tinggi itu di baja ringan sebetulnya. Kalau mungkin awal mulanya ada baja ringan itu mungkin tinggi harganya, tapi 2 tahun lalu itu harganya turun. Jadi pas pertama mungkin brand baja ringan keluar itu tinggi, kemudian banyak yang buat baja ringan jadi harganya turun ya, karena banyak produsennya. Kemudian harga naik karena bahan bakunya naik, karena kebanyakan bahan bakunya import dari China, jadi mungkin kesulitan bahan baku, jadi sekarang harganya naik cukup tinggi, sekitar kurang lebih 15%.
Nah, kalau misal harga barangnya naik gitu, mami mending beralih ke merek lain atau emang tetap setia? Kalau mami sih setia selama masih bisa jual produknya. Kenapa? Yang penting produknya itu produk bagus. Mungkin segitu saja pertanyaan dari wawancaranya. Makasih udah mau diwawancara. Hey guys, jadi aku Sasa. Jadi aku udah bersama narasumber kita dari sisi konsumen sama Mas siapa? Mas Wawan. Nah, jadi kita bakal nanya 5 pertanyaan. Jadi yang pertama, menurut Mas, Gimana? apakah harga barang sekarang lagi naik? Harganya signifikan, kadang naik, kadang turun gitu. Terus Kalau- barang apa yang lagi naik? Kalau sekarang yang lagi naik itu kayak batu split, pasir, pokoknya barang-barang alam lah gitu. Terus dari yang tadi Mas sebutin, barang apa yang paling kerasa mahal? Yang kerasa mahal sekarang di batu split. Harganya di batu split sekarang lebih susah barangnya gitu. Nah, terus karena kenaikan itu, Mas jadi sering ngebandingin harga sama toko lain nggak? Kalau ngebandingin ya pasti sebagai konsumen bandingin lah gitu ya, cari yang lebih murah gitu. Terus ngefek nggak buat kebutuhan pembangunan? Kebutuhan pembangunan yang ngefek sekali, soalnya kan split kan barang utamanya lah buat ngecor gitu. Terus kalau cara Mas ngehemat atau mengatasinya gimana? Atau tetap ngikutin aja gitu? Kalau mengatasinya mungkin ya susah, dah itu mah barang pokoknya gitulah buat ngecor gitu kan, buat fondasi awalnya dari situ. Nah, udah gitu aja Mas. Udah. Oke, makasih guys. Hai guys, saya Ivana dan sekarang kita lagi sama konsumen yang kedua. Dan sekarang kita mau wawancara langsung. Ini dengan Ibu siapa? Iya. Ibu Yuni. Oh, Ibu Yuyun. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Bu Yuyun, apakah harga barang sekarang lagi naik apa? Lagi naik. Lagi naik. Nah, terus barang apa yang paling terasa mahal? Semen. Semen. Terus karena barangnya lagi naik, sekarang Ibu Yuyun jadi lebih sering bandingin harga nggak sama harga yang dulu sama harga yang sekarang? Iya, jadi makanya pakai mereknya yang murah. Iya, Yang cari kayak yang semen murah gitu ya. Terus kalau buat efeknya buat kebutuhan sehari-harinya apa? Bukan selalu Kebutuhan barangnya. Jadi kayak efeknya apa? Karena kan kenaikan harga. ya, jadi sedikit-sedikit itunya pakainya gitu, jadi nggak langsung belanja gede gitu. Untuk belanjanya Terus gimana cara Bu Yuyun menghemat atau cara mengatasinya itu gimana? pastinya ya belanjanya nggak sekaligus gede gitu ya, langsung belanjanya gitu sedikit yang diperluin aja. Jadi menghemat gitu ya.